Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Ali Al-Bahar. Saya mahasiswa dari Universitas Subang dengan mengambil prodi studi ilmu komunikasi dan dengan nomor pokok mahasiswa E1A2000030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujang Sarda, S, SH, MH, MIP, MAP. Nah, pembahasan pertama yang ada dari bab 1 ini yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Ada 2 poin yang menurut saya penting di bab 1 ini. Saya ambil tujuan pendidikan Pancasila dan rumusan Pancasila. Dalam tujuan pendidikan Pancasila itu terdapat 3 poin, yaitu tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dan ada 3 poin juga di rumusan Pancasila, yaitu rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis. Selanjutnya kita ke bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Sejarah lambang negara. Lambang negara pertama kali dipakai pada sidang kabinet RIS atau RIS pada 11 Februari 1950. Kemudian pada 15 Februari 1950 diperkenalkan pada pertama kalinya di Hotel Des Indes, Jakarta, agar rakyat Indonesia semangat yang kuat untuk Ibu Pertiwi dari penjajah. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Ada 5 poin. Pertama, Pancasila pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era reformasi, Pancasila era Orde Baru. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut KBBI sendiri, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang sebab usul dan hukumnya. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai kehidupan bernegara. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini membahas bagaimana Pancasila berperan menjadi fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai atau values sendiri termasuk kajian filsafat, yaitu nilai aksiologi, theory of value. Dalam hubungannya dengan pengertian ini, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya tergantung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, estetis, etis, maupun nilai religius. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada, semua makhluk yang Maha Esa, berarti yang Maha Tunggal. Tiada sekutu, Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, Esa dalam perbuatan. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dalam keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan isinya. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan bernegara Indonesia, maka suatu hasil dari pemikiran seseorang, beda atau kelompok dari nilai leluhur dan budaya. Bab 7, perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi. Konsep demokrasi semua lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi, periode 1966 sampai 1998. Pada periode ini, demokrasi Pancasila mengandung sistem konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pengertian HAM. Istilah HAM diperkenalkan oleh Roosevelt yang dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti Right of Man. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat abadi yang tertuang dalam pasal
1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. HAM, ketentuan HAM dalam Pancasila. HAM dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. HAM dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. HAM dalam sila persatuan Indonesia. HAM dalam sila kelima kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. HAM dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia maksudnya adalah Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga terciptanya sistem ketatanegaraan Indonesia yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat. Bab 10. Bab 10 membahas mengenai refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Pancasila sebagai paradigma pembangun politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan hidup beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi. 1. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Jadi kesimpulan dari ke-10 bab tadi, yaitu dalam buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila. Pembahasan tentang orientasi sejarah pendidikan Pancasila yang mengandung berbagai aspek-aspek yang mengenai Pancasila secara terstruktur dan teratur untuk mengatur ketatanegaraan Nusantara. Dan demikian penjelasan tentang resume buku pendidikan Pancasila ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.